Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan sebuah renungan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan kalau sampai hari ini kami ada ini karena kemurahan-Mu. Di hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru, ajari Tuhan untuk kami, membekali diri kami dengan kebenaran firman-Mu seperti pada hari ini. Layakkan kami semuanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucapkan syukur, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita memiliki value humble, unringkat, mature, blessed to be blessed, dan led by Spirit. Dan kita akan berbicara pada hari ini unringkat atau menghormati Allah. Dan temanya adalah menghormati Allah perlu kerendahan hati. Kita akan mengawalinya dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat, yang demikian bunyinya: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Menarik sekali bahwa tahun ini, bulan ini diawali dengan nilai-nilai yang ada di gereja kita. Dan nilai yang pertama adalah unringkat atau menghormati Allah. Dengan tema bahwa menghormati Allah itu perlu kerendahan hati, ada beberapa hal yang seyogianya kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup kita, karena kita punya nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membahas beberapa hal terkait dengan ayat, dengan Pak Amsal pasal 22 ayat yang keempat yang mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hormat dan takut dalam ayat ini itu berbeda sekali dengan ketakutan seseorang ketika dia melihat binatang buas. Mungkin ekspresinya begini. Kalau ketakutan melihat binatang buas, tetapi hormat dan takut akan Tuhan, yang kalau dalam bahasa Jawa, saya ingat betul ketika saya masih anak-anak, disebut dengan ajrih asih. Maksudnya adalah takut, hormat. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kembali ini bukan karena apa-apa, tetapi saya ingat ketika saya masih kecil dulu, saya pernah beribadah di sebuah gereja lokal. Dalam doanya dikatakan bahwa kawula rumaos saking wonten ngarsanipun Gusti. Artinya saya merasa lemah, saya merasa rendah di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya mencari kata lain yang kira-kira sama adalah respect. Respect itu sendiri memiliki makna mengagumi atau menghormati sesuatu atau orang, karena orang tersebut telah melakukan sesuatu yang luar biasa atau memiliki kemampuan yang mengesankan. Respect juga merupakan tindakan memberi perhatian atau menunjukkan perhatian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan yang pertama. Saudara sekalian, kekayaan bukan bermakna hanya sekedar kita punya harta duniawi yang melimpah. Itu benar, tidak salah. Tetapi ada hal lain, saudara sekalian, bahwa kekayaan berarti kita bisa melakukan berbagai macam hal. Saya pernah bertemu dengan seseorang di sebuah kota, di luar kota dari Jawa. Saya menanyakan, berapa banyak rupiah yang ibu keluarkan untuk melakukan sesembahan kepada yang ibu puja? Dia mengatakan begini, ndak usah dihitung-hitung, karena kalau saya bisa sehat, bisa melakukan seperti ini sudah anugerah dari Tuhan.
Itu sudah. Nggak usah dihitung dari rupiahnya. Saya udah dibuat kaya dengan bisa membuat alat-alat ini. Dari bahasa ini, saya meyakini Bapak Ibu Saudara tahu dari mana itu. Jadi kesederhanaan ibu ini, bahkan dia mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Tetapi ketika dia dengan segala kerendahan hati dan takut akan Tuhan, dia melakukan sesuatu, dia adalah orang yang kaya. Betapa tidak? Janda yang miskin, yang memberikan sesuatu kepada Allah dari seluruh yang dia punya. Itu kekayaan yang dia berikan. Dia bukan orang kaya, tetapi kekayaan yang dia berikan. Jadi kekayaan bukan sekedar karena Bapak Ibu Saudara saya memiliki harta. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan. Bapak Ibu Saudara dan sahabat sekalian yang terkasih, kembali kalau mengingat kisah tentang janda yang memberikan persembahan itu, sosok itu disebutkan Tuhan. Dia mendapatkan kehormatan di hadapan Tuhan Yesus. Karena apa? Dia melakukan sesuatu dengan takut dan hormat, dengan respect. Sehingga kemudian kehormatan itu juga bukan sekedar karena dia mendapatkan penghargaan tertentu, tetapi ketika disebutkan oleh Yesus bahwa persembahan itu adalah persembahan yang luar biasa, itu adalah sebuah kehormatan. Dan tidak main-main kehormatan itu diberikan, diucapkan langsung oleh Yesus. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehidupan. Kalau di dalam ayat yang lain, di sana dikatakan bahwa ada umur panjang. Bukan hanya kehidupan, tapi umur panjang. Saudara sekalian, memang Tuhan bisa memberikan umur panjang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang takut dan hormat akan Dia. Tetapi ayat lain juga mengatakan bahwa umur manusia terbatas. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang lainnya, bahwa diberikan umur panjang bukan sekedar jumlah kita lama kita hidup di dunia menjadi lama, bukan itu. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan perasaan yang rendah hati, respect kepada Dia, maka orang akan mengingat-ingat apa yang kita lakukan. Di sini ada jemaat yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia takut dan hormat. Itu akan diucapkan dari generasi ke generasi. Di sini ada ibu gembala saya yang dengan rendah hati, yang dengan semangat mengasihi jemaatnya. Saya respect dengan beliau, dengan segala usahanya untuk memotivasi kita jemaatnya. Itu akan dikenang sampai kapanpun. Karena apa? Selalu akan diceritakan. Di sini ada seseorang yang mengasihi Tuhan, yang hormat dan takut akan Allah. Saudara sekalian, takut dan hormat serta kerendahan hati bukan hanya bisa dilihat oleh Allah, tetapi itu juga bisa dilihat oleh sesama kita di dalam keseharian kita. Contoh, ibadah kita. Bapak Ibu Saudara dan saya kan pergi ke gereja ini akan menyembah Tuhan, mengagungkan Allah, mengundang hadirat Allah untuk duduk di atas puji-pujian kita. Masih banyak orang yang beribadah, dia tidak fokus memuliakan Tuhan. Beribadah memuji Tuhan, dia selfie, dia mengarahkan kameranya untuk berbagai macam kegiatan. Ada orang mengatakan begini kepada saya, Pak, Mas, Om, perhatikan tuh, para pelayan-pelayan Tuhan bahkan yang tampil di mimbar sana, mereka semangat, sukacita mengacungkan tangannya seolah-olah dia sangat menghormati Tuhan, tetapi tidak ketika di bangku jemaat. Nah, bukankah sebetulnya ketika kita menghormati Tuhan, kita hebat buat para pelayan di mimbar, kita juga melakukan penyembahan dan pujian dengan segala semangat ketika duduk di sana. Itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu Saudara saya mengikuti ibadah, kita mendengarkan
aktif untuk mengikuti ayat-ayat yang dibaca. Benar di gereja, tapi kalau kita mau merendahkan hati dengan takut dan hormat, di rumah pun, di kantor, kita juga membaca, menghormati kebenaran Allah melalui firman-Nya dalam aktivitas kita. Takut dan hormat akan Tuhan itu juga bisa dilihat dari cara bicara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di gereja mungkin kita bisa berbicara sangat santun, penuh dengan motivasi, penuh dengan semangat. Di luar penuh dengan fitnah. Hati-hati, itu bukan contoh takut dan hormat kepada Tuhan. Tetapi dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada, mari kita dengan takut dan gentar hormat kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka kekayaan, kehormatan, dan umur panjang menjadi milik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Terima kasih dengan firman-Mu pada hari ini. Berikan kepada kami kemauan Tuhan untuk rendah hati dan takut hormat kepada Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga Tuhan, sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun ini Tuhan, takut hormat kami kepada Engkau nyata dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.